Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Oke, kita kemarin sudah masuk babul i'rab. Kemudian kita sudah menjelaskan sedikit banget dari ta'rif i'rab ya. Sedikit banget ya, dari ta'rif i'rab. Maka hari ini kita akan menambah lebih banyak dari kemarin. Ya, karena banyak yang kita tinggalkan. Oke. Pertama, babul i'rab itu adalah bab pertama dalam muqaddimah al-ajurumiyah. Ya. Bagaimana cara mengi'rab babul i'rab atau bagaimana kalian mengi'rab setiap tarjamah, setiap judul kitab. Ya. I'rab yang sahih setiap judul kitab menurut Basriyin itu hanya ada dua. Ya, i'rab yang sahih. Yaitu dia dibaca rafa dan dibaca nasab. Ya, adapun ketika dibaca jar maka itu lahan. Ya. Kenapa lahan nanti kita bahas. Ya, menurut jumhur Basriyin. Ya. Oke. Babu al-i'rab. Babul i'rab itu idhofah. Karena dia idhofah, maka lafaz i'rabnya ini pasti luzumul kasrah. Dia selalu kasrah. Yang bisa berubah-berubah itu adalah ya babu atau baba atau babi ala lahan. Lahan itu salah. Ya. Kapan dia dibaca rafa? Ya. Dia dibaca rafa, i'rabnya rafa dalam dua keadaan. Nah, ketika dia jadi mubtada, ya, mubtadaun wa khabaruhu mahdhuf. Ya, khabarnya mahdhuf. Takdirnya apa? Hazaf. Ya. Babul i'rab hadza kebalik ya, khabar dulu. Ya. Dia khabar li mubtada'in mahdhuf. Mubtada'in mahdhuf. Ya, takdirnya apa? Hadza babul i'rab. Ya. Yang kedua, dia mubtada. Ya. Wa khabaruhu mahdhuf. Takdirnya babul i'rab hadza mahalluhu. Ya, ini khabar yang mahdhuf. Ya, ini mubtada yang mahdhuf. Oke. Babul i'rabi hadza mahalluhu. Kemudian ada i'rabnya dibaca masuk. Takdirnya apa? Takdirnya iqra atau ta'allam. Ya. Baba al-i'rab. Ya. Oke. Ini wajhun sahihnya indal jumhur. Ya, wajhun sahih indal jumhur. Mana yang lebih aula? Mana yang lebih aula? Kenapa rafa lebih aula? Kenapa rafa lebih aula? Lebih bagus tadi. Ya. Kenapa? Hah? Karena apa? Aslun. Aslun apa? Ya, karena lebih baik membuang satu kalimat daripada dua. Ya. Kenapa? Karena saya lupa tarkibnya.
karena dia karena libaqai rafa itu aula libaqai ahadi ruknai libaqai ahadi ruknai al-isnad. Rafa itu lebih aula, kenapa? Karena libaqai ahadi ruknai isnad. Jadi dia mubtadanya ada, khabarnya nggak ada, atau khabarnya ada, mubtadanya nggak ada. Mubtada atau khabar itu salah satu daripada rukun isnad. Nah, sedangkan di sini ketika kita bilang ta'allam babal i'rab, ini babal i'rabnya dihapus semua, ya. Dan ta'allam ini rukun isnadnya, ya. Ta'allam anta, ya. Babal i'rab jadi maf'ul. Maf'ul itu bukan rukun isnad karena dia fadla, ya. Berarti apa? Berarti i'rab dengan rafa itu lebih aula. Kenapa? Libaqai ahadi ruknai i'rab. Karena rukun i'rabnya tertinggal meskipun satu. Karena masih ada salah satu rukun daripada rukun isnad. Ya, salah satu rukun isnad. Oke, itu alasan kenapa rafa lebih aula. Sampai sini mafhum? Oke. Sekarang rafa kan ada dua. Ada yang khabar di mubtada'in mahdzuf, ada yang mubtada' di khabarin mahdzuf. Mana yang lebih aula? Menghapus khabar atau menghapus mubtada'? Kenapa menghapus khabar aula? Hah? Menghapus mubtada' aula, kenapa? Karena khabar itu kan diperluin banget kan? Khabar itu diperluin banget. Kalau nggak ada khabar nggak jelas kan? Hah? Kalau nggak ada mubtada' gimana? Kadang-kadang tanpa disebutin mubtada udah yang ada khabarnya, udah paham khabarnya tanpa disebutin mubtada. Kadang tanpa disebutin khabar juga bisa. Oke. Melihatnya berdasarkan nuktah. Nah, di sini dia menjadi khabar dari mubtada mahdzuf dan kita bilang baqaul khabar itu aula. Ya, berarti i'rab dia menjadi khabar itu aula. Kenapa? Karena khabar itu kata beliau tadi, karena khabar itu li'annal khabar mahatul faidah. Ya. Karena khabar itu mahatul. Apa artinya mahatul faidah? Apa artinya? Kata Willy tadi apa? Antum tadi bahasanya apa? Lupa dia. Karena khabar itu Penting banget. Karena khabar itu yang memberikan makna, yang menghasilkan makna itu khabar. Mahatul faidah, yang memberikan faidah itu khabar. Karena khabar yang memberikan faidah, maka khabar i'rabnya sebagai khabar dan yang mahdzuf adalah mubtada, itu aula. Ya. Tapi kita juga bisa bilang, oh tidak, mubtada itu lebih aula. Kenapa mubtada lebih aula? Karena mubtada itu maksudun li dzatihi. Mubtada itu maksudun li dzatihi. Kenapa? Karena dia poros kalam. Yang ingin dibicarakan itu mubtadanya. Berarti mubtada itu maksudun li dzatihi. Ya kan? Mubtada itu yang ingin kita bicarakan. Ya berarti dia maksudun li dzatihi. Khabar itu maksudun li ghairihi. Antara maksudun li dzatihi mana yang lebih aula dengan maksudun li ghairihi? Maksudun li dzatihi, berarti mubtada lebih aula. Nah, jadi kalau ditanya rafa itu dua kemungkinan. Dia bisa jadi khabar dari mubtada yang mahdzuf, dia juga bisa jadi mubtada dari khabar yang mahdzuf. Mana lebih aula? Lihat sisinya. Kalau dari sisi bahwa khabar adalah mahatul faidah, maka khabar lebih aula. Kalau dari sisi mubtada itu maksudun li dzatihi, sedangkan khabar itu maksudun li ghairihi, maka mubtada lebih aula. Dan nuktah itu la yatanaqad, boleh semuanya. Yang penting kalian mentakdim sesuatu ada alasannya. Itu yang penting. Sampai sini paham?
Oke. Kemudian ada orang mengi'rabkan dengan i'rab ya al-jar. Misalnya unzur fi babil i'rab. Ya. I'rab dengan jar ini indal jumhur itu syuzus. Sebenarnya bukan syuzus, tapi lahan. Kenapa kita bilang lahan? Lahan itu kesalahan dalam bahasa Arab. Lahan itu kesalahan dalam bahasa Arab. Oke. Makna syaz itu apa? Yukhaliful qiyas. Atau yukhalif kaidah an-nahwiyah. Ya. Qiyas di sini maksudnya adalah kaidah nahwiyah, yukhaliful qiyas. Dia yuhfaz wala yuqasu alaihi. Oke. Sekarang yang yuhfaz wala yuqasu alaihi ini itu unzur babal i'rab ini atau syair jahili atau kalam Arab yang ada pada masa istishhad. Paham sampai sini? Ini kan syuzuz itu apa? Dia yukhaliful qiyas. Yukhaliful qiyas itu tidak boleh kita kiaskan. Tapi dia yuhfaz. Dia dijaga. Wala yuqasu alaihi, dia tidak boleh dikiaskan. Nah, kita ketika mengi'rabkan babul i'rab dengan jar, itu kita sedang mengkiaskan nggak? Kita sedang mengkiaskan ini dengan kalam Arab. Iya kan? Sedangkan kalam Arabnya itu syuzus. Kalam Arabnya itu syuzus. Nah, berarti apa? Berarti kalam kita ini itu tidak boleh dikiaskan kepada syuzus. Kalau kita mengkiaskan kepada syuzus, maka kalam kita itu salah. Ya, berarti apa? Berarti i'rab dengan jar itu sebenarnya salah. Yang syuzus itu yang mana? Yang syuzus itu kalau dia pada masa istishhad di syair jahili, di kalam Arab sampai abad kedua, itu baru syaz. Tapi kalau setelah itu, mau Mutanabbi yang mengatakannya, mau Farasdak, mau siapapun penyair, mau Ahmad Syauqi, dia dikatakan lahan atau salah. Menurut jumhur. Ya, menurut jumhur. Ya. Sampai sini paham? Ya. Paham nggak kenapa i'rab dengan jar itu salah? Ya. Oke. Kita bilang i'rab dengan jar yaitu sebenarnya bukan i'rab dengan jar. Sebenarnya kaidahnya nih. Harful jarri la ya'malu mahdhufan illa syudzuzan. Ini kaidahnya. Huruf jar itu dia tidak mampu beramal kalau dia mahdzuf. Ya, kalau dia mahdzuf. Ya, huruf jar itu harus ada baru dia bisa beramal. Kalau dia mahdzuf dia tidak beramal illa syudzuzan. Kecuali syudzuz. Kapan kita ketemu harful jar beramal syudzuz? Ini di kalam Arab. Kalamul Arab. Kalamul Arab itu sampai mana? Sampai abad kedua Hijriyah. Ya. Sekarang unzur fi babil i'rab ini kalam Arab atau kalam kita? Kalam Arab atau kalam kita? Kalam kita, ya kan? Kalam kita. Karena dia kalam kita, berarti kita sedang mengkiaskan kalam ini kepada sesuatu yang syudzuz. Yang syudzuz boleh nggak dikias? Tidak boleh. Berarti kalau kita mengkiaskan kalam kepada sesuatu yang syudzuz, maka kita salah lahan. Ya, mafhum sampai sini? Ya. Nah, berarti yang sahih mengi'rab itu entah dia jadi dengan rafa atau dengan nasab. Dengan jar itu la yasih indal jumhur. Ya. Nanti menurut Kufi dia sahih, tapi ada syaratnya. Ya, menurut Kufiyun. Cuman kita tidak sedang membahas perbedaan syarat itu. Tadi yang satu lagi apa kan? Yang saya kan kalam Arab sampai abad kedua kan jadi yang satu lagi tadi apa? Lahan. Enggak. Ada dua alasan itu loh. Dua alasan kan syaz itu kalam Arab sampai abad kedua kan. Satu lagi itu apa tadi? Yang sama itu. Jadi
Kalam Arab yang bisa jadi istishhad itu adalah kalam orang Arab atau syair atau khutbah, pokoknya semua tulisan bahasa Arab yang sampai abad kedua Hijriah. Setelah abad kedua Hijriah itu tidak bisa dijadikan syahid, tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa diikuti. Ya. Berarti satu dua hafal. Ya. Nah, jadi kalau kita mengkiaskan kalam kita kepada sesuatu yang syaz, maka kalam kita itu salah. Yang syaz itu kalam Arabnya. Kalam Arab ketika kita menemukan kalam Arab, ternyata dia mansub, ternyata dia majrur. Majrurnya dengan huruf jar yang mahzub, itu di kalam Arab boleh. Tapi dia dinamakan suzuz. Suzuz artinya mukhalifun lil qiyas. Nah, dia boleh, dia suzuz, dia cuman dihafal, dijaga. Tapi kita tidak boleh mengkiaskan. Ketika kita mengkiaskan kepada kalam Arab yang majrur dengan harfu jar mahzub itu, maka kalam kita disifatinya bukan syaz. Kalam kita tuh disifati dengan salah, lahan atau salah. Yang syaz kalam Arabnya. Ya, sampai sini paham? Maka ketika kita bilang unzur fi babil i'rab ala suzuz, itu salah. Ketika kita bilang seperti itu, bukan ala suzuz. Yang suzuz itu kalam Arabnya. Kalam kita salah. Ya, kalam kita lahan. Berarti orang Arab zaman dulu nggak bisa dibilang lah dong semuanya. Ya, Saya semua ya. syaz semuanya. Tadi kan kalau yang kabar dan yang ada yang sama atau yang beberapa dan itu bisa mana yang itu dengan dari Ya. yang mana yang menentukan bahwasanya tadi Kan noktah itu tergantung tergantung mulahazah kita. Tergantung kita menginginkan noktahnya yang mana. Jadi contohnya sama aja. Al-i'rab hada mahalluhu atau babul i'rab ada mahalluhu. Ada babul i'rab atau ya al-i'rab sama aja. Tapi di sini kita bisa dapat tambahan. Ya. Tambahannya, kalau kita mentakdirkan dia sebagai khabar, kita hanya cukup mentakdirkan satu kalimat. Ya, kalau kita mentakdirkannya dia sebagai mubtada dan khabarnya mahzuf, kita memerlukan dua kalimat. Nah, mentakdirkan satu kalimat itu aula daripada mentakdirkan dua kalimat. Nanti banyak alasannya. Alasannya bukan cuma satu itu aja. Masing-masing punya alasan. Kadang alasannya banyak. Nah. Kan antum sering bilang ya kalau dilakukan ada kaidah sama domir, itu bedanya apa? Kaidah itu sesuatu yang baku, dia tidak bisa berubah. Jadi ketika dimanapun kalian ketemu kaidah, maka seperti itu biasanya. Kalau dhabit itu al-ghalibul katsir, al-ghalibu al-katsir, sering kalinya seperti ini. Nah, tapi itu di dalam fikih. Ya. Kalau di dalam nahwu biasanya seringnya muradif antara kaidah dengan dhabit, seringnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Banat, ada pertanyaan? I'rab seperti ini mafhum? Karena di Sorogan kalian pasti disuruh meng-i'rab ini. Ya. Yang kedua itu kan mubtada dan khabar mahzuf. Ya. Nah, yang khabarnya mana yang dihapus ya? Yang khabar mubtada lah. Yang kedua mubtada. Babul i'rabnya jadi mubtada. Khabarnya mahzuf. Khabarnya adalah hadza mahalluhu. Hadza mahalluhunya yang mahzuf. Maka ini kita takdirkan. Yang ini takdirannya. Ini takdiran. Ini juga takdiran. Hah? Mubtada berarti ada. Mubtadanya ada. Tapi itu kayak seakan mubtada dan khabarnya mahzuf. Jadi maksudnya. Iya, mubtadanya ada, khabarnya mahzuf. Enggak, seakan-akan kata dia itu mubtada sama khabarnya Dua-duanya saja. Enggak. Mubtadaun. Jadi i'rabnya mubtadaun. Wa khabaruhu wa khabarul mubtada mahzuf. Bukan mubtada wal khabar mahzuf. Bukan. Soalnya secara bacanya itu kan dua-duanya Ya, bukan. Makanya ada hu. Ya. Mana yang mahzuf?
pertanyaan lagi? I'rab ini bisa dipahami nggak? Ya. Karena setiap kalian sorogan ketika baca tarjamah kita pasti disuruh meng-i'rab. Ya. Dan kalian bisa bilang dua i'rab ini. Kemudian kalau guru sorogannya bilang ada i'rab yang ketiga, kalian bilang itu lahan endal jumhur. Nah, Langsung gantian. ya. Oke. Maksudnya noktah. Noktah tuh nokat itu sesuatu yang dimunculkan otak dari hasil berpikir panjang, dinamakan noktah. Ya, pakai k, bukan pakai kof. Kalau nakal titik itu ya. Kalau noktah tuh poin, noktah titik atau poin. Ini noktah, jamaknya nukat atau nikat. Sesuatu yang dihasilkan oleh otak setelah oleh otak maksudnya oleh pemikiran setelah berpikir panjang. Sesuatu yang dihasilkan oleh akal setelah berpikir panjang itu dinamakan nuktah. Berarti semua kitab ini nuktah. Enggak. Nah, kitab itu ada sesuatu yang zahir yang kita tidak perlu berpikir panjang. Nuktah itu biasanya faidah jalilah, sesuatu faidah yang kita harus berpikir baru kita bisa mencernanya. Nah, kan kalian tadi contohnya ini, kalian berpikir nggak tadi? Ya. Berarti nuktah. Sama dengan mana? Hah? Makna. Beda dengan makna. Makna lebih umum. Ya, makna lebih umum dari nuktah. Ini sudah ditulis? Sudah. Mafhum? Jawab. Ya. Kalau sudah, foto dulu, saya post. Udah, Ustaz. Merah depan. Fotoin, bantu foto deh. Foto dia. Mau udah. Bagi coy. Ini. Yang jazam. Ada nggak? Hah? Sekarang pada tujuan sana. Gimana jazam? Oke, jazam itu alamat yang khas masuk kepada fi'il. Bisa nggak dia masuk kepada isim? Jadi alasannya gini. Kalau jazamnya pakai apa? Ada nggak huruf jazam yang bisa masuk kepada Isim. ya? Asalnya nggak ada harapan. Apa? Bilangnya satu semua isim itu asalnya nggak ada harapan. Jadi untuk menandakan nggak ada harapan itu langsung sukun. Berarti dia belum ada tarkib. Ya gitu. Ya, berarti dia kan saya bilang setiap sesuatu yang belum ada tarkib maka kita bacanya zaid mauquf. Nah itu maksudnya. Ya, tapi kalau dia sudah ditarkibkan jadi mubtada dan jadi khabar, maka dia wajib ada tanda. Ya, makanya nanti saya definisikan amil dengan definisi yang lain supaya kalian paham kenapa harus ada alamatnya. Kenapa tidak boleh dibaca sukun, tadi dibaca mauquf, tapi harus ada alamatnya.
sedikit-sedikit ya kita masuk ke bab i'rab. Kemarin itu banyak banget kita tinggalkan karena kita membahas i'rabnya di ujung waktu. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiri al-kalimi ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati alaiha lafzan au takdir. Gak ada om halan ya. Jangan ditambahin. Oke. Kita bilang taghyir di sini bermakna taghayyur. Kenapa? Karena menginginkan hasil. ya, Kita bahas karena taghyir at-taghyir itu adalah fi'lu asy-syakhsi. Dia perbuatan seseorang. Taghyir itu fi'lu syakhsi. Sedangkan yang diinginkan di dalam bab ini adalah al-qasdu. Sedangkan yang dimaksud ini adalah as-sifat allati ittasafa bihi al-lafzi. Nah, taghyir itu perbuatan seseorang merubah karena dia fi'ilnya fi'il muta'addi, ya kan? Dari ghayyara. Dia dari ghayyara. Ghayyara itu fi'il seseorang. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah sifat untuk lafaz. Ya. Sedangkan yang dimaksud di dalam ta'rif ini adalah dia sifat untuk lafaz. Kenapa? Karena i'rab ini berhubungan dengan lafaz. Nah, i'rab ini tentang lafaz. Nah, mubtadanya kalau kita jadikan ini mubtadanya lafaz, khabarnya itu kalau dia tetap ala makna taghyir, mubtadanya lafaz, khabarnya itu fi'lu syakhsi. Berarti antara mubtada dengan khabar itu sesuatu yang berbeda. Dan itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena mubtada atau khabar itu harus ainul mubtada. Apa maksudnya? Ketika kita bilang Zaidun qaimun. Di Zaidun qaimun, Zaid mubtada, qaimunnya khabar. Qaimun ini Zaid atau Amr yang qaim? Zaid. Harus si Zaid, ya kan? Ya. Nah, itu maksudnya khabar itu adalah ainul mubtada. Orang yang ada di khabar itu adalah orang yang ada di mubtada. Ya, itu harus sama. Nah, di sini mubtadanya lafaz. Ya, khabarnya itu perbuatan orang. Beda nggak? Beda. Karena dia beda berarti nggak bisa taghyir ini dimaknakan makna hakikinya. Maka harus ada makna yang lain. Lalu kita bilang, oh taghyir di sini bukan makna hakikinya. Makna hakiki taghyir adalah merubah. Ya, makna masdari. Berarti kita tidak bisa mengartikan taghyir di sini dengan makna al-masdari. Makna masdari maksudnya adalah makna aslinya. Taghyir maknanya merubah. Dari fi'il ghayyara yughayyiru taghyir. Dia tidak bisa bermakna masdari. Kenapa? Karena kalau bermakna masdari, maka khabar itu bukan ainul mubtada dan itu tidak boleh. Nah, berarti taghyir di sini dia bermakna al-hasil bil masdar. Apa maksudnya al-hasil bil masdar? Ketika kita bilang ghayyartu syai'an, ya, syai'an fataghayyara. Nah, fi'il mutawa'ahnya ini, ya, al-mutawa'ahnya ini, inilah yang hasil bil masdar. Yang dihasilkan dari fi'il masdarnya. Ketika kita merubah, hasilnya apa? Berubah. Ya, atau perubahan. Ya kan? Nah, maka yang diinginkan di sini adalah hasil bil masdarnya, yaitu at-taghayyur. Ya. Maka muncul makna at-taghayyur. Berarti apa? Berarti menyebutkan musabbab, menyebutkan sabab, ya, yang diinginkan adalah sababnya. Ya, itulah musabab wa iradatul musabbab. Sampai sini mafhum kenapa kita harus harus
mentafsirkan taghyir dengan tagayyur dan tidak boleh memahami makna asli daripada taghyir. Mafhum? Oke. Ini salah satu nuktah. Banyak nuktah yang lain. Ya. Jadi jangan dikira ketika ada orang lain menyampaikan nuktah yang lain, orang lain salah. Dicerna dulu nuktahnya sesuai kaidah atau tidak. Ya. Dan para ulama kadang melihat satu hal itu melihat dari berbagai sisi. Melihat dari berbagai sisi. Oke, sekarang i'rab wa taghyiru awakhiril kalim. Oke. Taghyiru awakhiril kalim. Boleh nggak kita mengartikan taghyiru awakhiril kalim di sini ala haqiqatihi tanpa adanya mudhaf yang mahdzuf? Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena yang berubahnya itu hal akhir. Oke, sekarang ketika kita bilang muslimun, ya, al-muslimun, ja'a al-muslimun, ra'aitu al-muslimi minan, marartu bil muslimina. Berubah nggak akhirnya? Berubah nggak akhirnya? Di mana perubahannya? Hah? Kalau wawnya berarti huruf akhirnya. Hah? Berubah nggak? Apa berubahnya? Alamatnya. Alamatnya itu huruf akhirnya bukan? Huruf akhirnya apa? Mim. Kalau huruf akhirnya mim itu muslimun. Dia mufrad. Kita menginginkan jamak. Hah? Apa? Iwat anit tanwin. Nunnya nun iwat anit tanwin. Terus? Yang saya tanyakan, hurufnya di sini berubah nggak? Huruf akhirnya. Kenapa nggak berubah? Sama-sama menunjukkan jamak. Kenapa? Muslimun. Terus perubahan dari waw ke ya ini kenapa? Karena karena beda amil. Kan kita membahas i'rab itu berubah karena beda amil. Ya, yang satu zaidan, yang satu zaidun, yang satu zaidin. Nah, sekarang di sini waw ini bisa berubah jadi ya. Kenapa waw bisa berubah jadi ya? Karena adanya amil. Berarti dia taghyir juga. Berarti hah? Apa? Ya, ada layur. Oke. Boleh nggak kita tidak menakdirkan ahwal di sini? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena taghyir di sini kita bisa melihat taghyirnya dari dua sisi. Dan justru yang paling sahih adalah kita tidak menakdirkan ahwal. Ya. Pusing. Ya, nanti ada notanya. Oke. Ini supaya apa? Supaya kalian tahu bahwa nahwu itu banyak caranya, banyak pendapatnya. Oke. Kenapa kita bilang bahwa taghyir di sini itu yang lebih asah tidak ditakdirkan ahwal? Yang lebih asah, lebih bagus dilihat. Pertama, kita tidak sesuatu yang tidak memerlukan takdir itu lebih baik daripada yang memerlukan takdir. Yang kedua, kita tidak mentakwilkan kalam daripada musannif. Ya, kalau musannif dibiarkan ala zahirihi. Kalau bisa memahami zahirnya lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Oke. Tapi caranya gimana? Gimana kita bisa? Ya, caranya gini. Karena taghyir awakhiril kalim atau taghayyur awakhiril kalim itu kita bisa lihat dari dua sisi. Yang satu min haitsu hiya. Min haitsu hiya. Ya, ai min haitsu hiya ai tabdilu harfin
tabdilu akhiri harfin biharfin akhar. Ya. Kita memang mengubah akhir dari sebuah kalimat. Ya. Kok taghyiru akhiri harfin? Taghyiru kalimat. ya. Harfi akhir. Ya, ini udah benar. Tabdilu harfin biharfin akhar. Yaitu taghirnya adalah memang benar-benar di akhir kalimatnya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Belum. Kita bilang i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim. Dia adalah perubahan pada akhir sebuah kalimat. Ya enggak? Perubahan pada akhir sebuah kalimat. Oke. Perubahan pada akhir sebuah kalimat ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama itu min haitsu hiya. Min haitsu hiya maksudnya adalah memang benar-benar akhir kalimatnya yang diubah. Ya. Kalau misalnya Zaidun, kalau misalnya Zaidun, maka dalnya yang dirubah. Tapi ini kalau, contohnya aja mempermudah. Ya. Kalau misalnya Zaidun, maka dalnya yang dirubah. Ini kapan terjadi? Di dalam fil musanna wal jam'i. Ya. Kenapa kita bilang fil musanna wal jam'i itu ada perubahan? Di jamak misalnya, kita bilang jaa al muslimun. Ya. Muslimun ini dia ada perubahan di sini. Ya. Perubahannya apa? Ya. Akhir kalimatnya adalah sini. Waw atau waw dengan nun. Itu akhir kalimatnya. Kita tidak bilang al-muslimun akhir kalimatnya mim. Kenapa? Karena mim itu akhir kalimat muslim, mufrad. Ya. Tapi akhir kalimatnya adalah waw dengan nun atau waw saja. Boleh. Nah, kita bilang waw saja boleh, waw dengan nun boleh kesamuhan. Oke? Oke. Nah, akhir kalimatnya adalah waw. Kenapa kita bilang dia berubah di sini? Waw di sini dia awalnya sebelum masuknya i'rab dia cuma menunjukkan untuk satu hal, yaitu lid dalalah alal jam'i. Sebelum kemasukan i'rab, sebelum ada jaa, waw ini cuma menunjukkan untuk jamak, ya. Tapi setelah ada jaa, waw ini berubah. Berubahnya hukman, secara hukmi, bukan secara zahir seperti muslimin. Kalau muslimin zahir dari waw ke ya. Ya, tapi berubahnya berubah hukmi. Ya, apa maksudnya berubah hukmi? Waw di sini awalnya dia cuma menunjukkan alamat jamak. Tapi ketika kemasukan i'rab, dia menunjukkan dua hal, alamat jamak dan alamatul i'rab. Berubah nggak? Berubah, tapi perubahannya secara hukmi. Tapi kalau kita bilang, ya, ra'aitu al muslimina, berubah nggak akhir kalimatnya? Berubah. Ya, berubah dari waw kepada ya. Berarti akhir apa namanya perubahannya perubahan yang hakiki. Ya, ini yang hukmi. Ya. Sampai sini mafhum? Belum. Itu apa sih? Hah? Perubahannya, oke, kita bilang di sini i'rab definisinya adalah tagayyur, perubahan. Tagayyur awakhiril kalim, perubahan akhir dari kalimat. Lalu kita bilang, boleh nggak kita tidak menafsirkan mudhaf di sini? Jawabannya boleh, dan itu yang paling bagus. Nah, biasanya yang paling bagus itu yang paling susah karena dia tahqiq. Ya, makanya kemarin kita sampaikan yang mudah dulu. Pakai ahwal di sini kan mudah. Ya, mukadimah dulu. Ya, oke. Jadi perubahan itu dia bisa benar-benar perubahan kalimatnya, akhir kalimatnya memang benar-benar akhir kalimatnya, ya, seperti di musanna dan di jamak. Ya, contohnya apa? Contohnya ja'al muslimun. Ya, di sini muslimun akhir kalimatnya adalah waw. Kenapa kita bukan bilang akhir kalimatnya mim? Mim itu mufrad bukan jamak. Jamak itu akhirnya adalah waw. Ya, atau waw dengan nun ala tasamuh. Ya. Ya kan?
Nah, waw di sini kita bilang dia berubah. Ja'al muslimun. Waw di sini berubah. Jadi muslimun yang di dalam tarkib ini itu berbeda dengan muslimun ketika dia sendirian. Berbeda. Kenapa? Ketika dia sendirian, waw di sini dia cuma alamat jamak. Ya. Ketika masuk ke tarkib, dia berubah. Yang tadinya cuma alamat jamak menjadi alamat jamak sekaligus alamat i'rab. Berubah nggak? Berubah. Mafhum sampai sini? Berarti ada perubahan, ya kan? Tapi perubahannya kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Karena tidak kelihatan, kita namakan perubahannya perubahan ummi. Mafhum? Muslimin, ra'aitul muslimin, marartu bil muslimin. Ada perubahan nggak? Ada. Kelihatan nggak perubahannya? Kelihatan. Berarti ya, berarti dia tagayurun hakiki. Tagayuru akhiril kalim, tagayuran hakikiyan. Ini tagayuran hukmiyah. Oke. Ini kalau kita melihat min haitsu dia. Ya. Baru satu. Yang kedua, Ya. ya. Yang kedua, kita melihatnya min haitsu Dimakan. Ya oke. bacanya min haitsu. Pak. Bacanya min haitsu sifatihi atau sifatuhu? Karena habis itu Ya, habis haitsu selalu ada kabarnya. Kabarnya bebas bisa mahdzuf. Ya. Yang kedua, min haitsu sifatuhu wa ahwaluhu. Ya, sifat dengan ahwal itu sama. Ya, berarti wawunya waw tafsiriyah. Ya. Nah, yang kedua kita melihat tagayurnya min haitsu sifat atau min haitsu al ahwal. Apa maksudnya? Inilah yang kemarin. Makanya kita takdirkan ahwal ini. Ya. Inilah di dalam Ja'a Zaidun. Marar darabtu Zaidan. Marartu di Zaidin. Ya. Oke. Di sini akhir kalimat dari Zaid apa? Dal. Dalnya berubah nggak? Berubah nggak dalnya? hurufnya apa? Harokatnya berubah. Huruf dalnya tidak berubah. Beda dengan muslimin dan muslimun. Ya. Nah, karena dalnya tidak berubah, maka kita bilang, oh yang berubah apa? Yang berubah sifatnya atau ahwalnya. Nah, sampai sini paham? Berarti taghir di sini, taghir itu ada dua. Taghir min haitsu hiya, ay tabdilu harfin bi harfin akhar, atau taghir min haitsu sifatuhu au min haitsu ahwaluhu. Ya. Kalau kita mentakdirkan taghyiru ahwal di sini, maka kita akan mengeluarkan yang ini. Ya. Paham nggak? Karena kita mengeluarkan ini, kusur nggak dalam ta'rif? Kusur, karena kita mengeluarkan afrad daripada ta'rif. Ya. Paham sampai sini? Kenapa menghilangkan takdir ahwal lebih afdal daripada mentakdirkan ahwal? Hah? Apa? Kenapa kita menghilangkan takdir ahwal? Ini lebih aula. Berarti maksudnya apa? Kita biarkan kalimatnya taghyiru awakhiril kalim tanpa adanya mudhof yang dibuang. Itu lebih aula daripada kita mentakdirkan ahwal. Kenapa? Ya. Sampai sini mafhum? Berat mafhum? Berat nggak? Ya. Tapi kalau kalian paham ini, nanti kalian baca Hasyiah bin Najah, baca syuruh jurumnya, itu kalian akan mudah. Ya, kalian akan mudah. Tadi mau apa? Hah? Oh, tafsiriyah. Itu yang dia kan terjadinya di musnad dan jamaah. Ya. Gimana yang di musnad? Yang di mana? Yang di mufrad di sini. Min haitsu awal. Tapi kalau kita nggak nakdirin awal, awalnya nggak nakdirin. Kalau kita nggak nakdirin awal, mufradnya masuk. Kenapa? Karena kita bilang melihatnya tagayurnya min haitsu.
Min haisu berarti dua-duanya masuk. Tagayur min haisu hiya dan tagayur min haisu sifatuhu atau min haisu ahwaluhu. Dua-duanya masuk. Tapi kalau kita mentakdirkan ahwal, yang mufrad masuk, yang jamak dan musanna tidak masuk. Dan itu kan perubahannya waw sama ya juga kan. Itu Ya. kan musanna sama jamak. Sedangkan asmaul khamsah juga marfu sama mansub pakai ya. Asma, Asmaul khamsah abuka, abika, ya, nah itu pakai juga itu masuk ke. bisa masuk. Ya, kita cuma mencontohkan di antaranya. Oh, berarti itu musanna sama jamak asmaul qulub asmaul khamsah. Ya. Sama Selama yang perubahannya itu adalah huruf. Ya, selama perubahannya adalah huruf. ini nuktah bukan? Hah? Ini nuktah bukan? Antum mikir nggak? Semua pakai biasa gitu. Karena ini bukan kaidah jarilah gitu loh. Takut bukan kaidah jarilah. Berarti misal jaa muslimuna sama ra'aitu muslimuna. Baunya itu kan berarti dua. Ya. Jamak sama alamatul i'rab. Berarti yang ya cuma alamatul i'rab saja. Ya menunjukkan jamak juga. Oh, jamak. Ya menunjukkan jamak ketika ketika isim jamaknya, ketika jamak mudzakkar salimnya dalam keadaan nasab atau Berarti keadaan jar. sama-sama dua. Sama-sama dua. Ya. Tadi aku bilang yang asalnya memang sesuai dengan awal. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tidak mentakdir awal, sekedar itu kan belum menjamin yang mufrad. Yang mufrad masuk. Dengan cara apa? Karena kita melihat awakhirnya dari dua sisi. Min haitsu hiya, itu berarti memang hurufnya yang berubah. Kemudian min haitsu sifatuhu wa ahwaluhu, itu memasukkan mufrad. Berarti nggak mesti. Itu kan kita usah tadi kalau yang kedua itu sifat awal itu harus mentakdir lagi. Enggak. Dan Itu bingung ya, gini. Ketika kita bilang takdir di sini, kita tidak awakhir di sini kita tidak menambahkan mudhof yang mahdzuf ahwal. Maka kita bilang awakhirnya itu dilihat dari dua sisi. Ya. Kita tidak perlu mentakdirkan, tapi awakhirnya dilihat dari dua sisi. Min haitsu dzatuhu atau min haitsu hiya, maka memasukkan musanna dan jamak. Dan min haitsu sifatuhu, ini jadi satu. Dua ini jadi satu kalau kita tidak mentakdirkan ahwal. Tapi kalau kita mentakdirkan ahwal, maka hanya ini yang dipilih, ini yang dihapus. Paham nggak? Kalau kita tidak mentakdirkan ahwal, maka dua-duanya yang dimaksud. Jadi melihat tagayur ahwal awakhirnya, awakhir min haitsu dzatuhu atau min haitsu hiya, maka memasukkan jamak dan yang semua yang huruf perubahannya. Kemudian dia juga melihatnya tagayurnya min haitsu sifatuhu wa ahwaluhu. satu berarti. Jadi satu. Ya, jadi satu. Ya. Kalau kita mentakdirkan kata ahwal, maka hanya memilih salah satu dari dua. Mafhum sampai sini? Kalau nggak ditakdirkan semuanya masuk. Kalau nggak ditakdirkan semuanya masuk. Kalau kita mentakdirkan jadinya mengerucut. Saya cuma mentakdirkan awal doang. Tapi kalau di awal ini cuma yang mufrad doang. Ya. Gimana kalau kita mentakdirkan awal itu, tapi masuk juga yang perubahan hurufnya? Nggak bisa. Karena perubahan huruf itu bukan ahwal. Dia memang hurufnya yang berubah. Terus kalau kita mentakdirkan awal, Salah nggak? berarti nggak masuk kan yang gitu? Ya, nggak masuk. Makanya kita bilang takdir yang bagus adalah tidak mentakdirkan. Perubahan awal itu gimana? Perubahan ahwal itu, hah? Yang maksudnya apa? Bukan. Ahwal ini, jawab. Ketika kita bilang ahwal itu ahwal apa? Ahwal awakhir kalim. Ya kan? Jadi ketika di dalam musanna dan jamak, memang huruf awakhirnya yang berubah. Memang hurufnya, nafsul huruf yang berubah, ya kan?
perubahan hurufnya itu bisa perubahan hukmi, bisa perubahan hakiki, perubahan hurufnya. Kemudian yang di mufrad itu hurufnya tidak berubah, tapi yang berubah apa? Ahwalnya. Ya, dari awalnya Zaidun itu rafa, awalnya berubah menjadi Zaidan, berubah menjadi Zaidin. Hurufnya tetap nggak? Hurufnya tetap. Oke. Ya. Itu kan ilmu sanawal sama. Kalau misalkan sama taksir itu maksudnya yang awal atau yang sama? Jamak taksir berubahnya di mana? Awal. Ahwal berarti maksudnya apa? Kalau akwalnya perubahan Perubahan i'rab ya. tapi nggak masuk perubahan Ya. Ya semua yang apa namanya yang i'rabnya itu dengan harakat, bukan dengan huruf. Oke, sekarang ada pertanyaan. Kalau kita mentakdirkan ahwal, salah nggak? Tapi kurang tepat. Kenapa yang masyhur orang mentafsirkan ahwal? Karena yang lebih mudah kan. Kalau kita mentakdirkan ahwal, jami nggak? tidak Dia kusur, tapi boleh nggak? Nah, alasan bolehnya kenapa? Padahal ta'rif itu kalau dia kusur tuh nggak boleh. Ta'rif itu kalau dia kusur kan nggak boleh. Ya, tapi kita boleh mentakdirkan ahwal meskipun dia kusur. Kenapa? Mengapa? Irab asalnya kan harakat ya. Ayo, Terus kalau yang itu farak semuanya. sahih. Ada yang mau ngasih hadiah? Perubahan. Ustaz, diri katanya perempuan gak dengar. Tahu sih. Kenapa? Karena al aslu fil i'rab itu al harakat, ya, bil harakat. Sedangkan al i'rab bil huruf itu adalah far'un. Nah, yang paling penting didefinisikan itu aslunnya. Far'un itu ngikut aja. Nah, far'un itu ngikut aja. Didefinisikan atau dia didefinisikan dia ngikut. Nah, makanya ketika kita mentafsirkan ahwal nggak masalah karena semua asli itu masuk. Al-qasdu as-sifa allati ittasafa bihi. Usul tadi apa Ustaz? Hah? Kusur itu kurang ghairu jami'. Apa? Oh itu bisa. Yang sebelum bisa. Hah? Ittasafa bihal lafzu. Udah, selesai. Di dalam semuanya. Dan tadi katanya ada perubahan hukum. Nah, perubahan itu perubahan pergantian awal dengan yang kedua pergantian atau bisa pergantian keduanya. Maksudnya? Kan awalnya tadi cuma sebagai Alamat jamak. Apakah ketika diganti ke alamat i'rab itu yang jamak itu yang nggak ada berganti? Enggak. Dia jadi dua. Awalnya menunjukkan satu hal jadi dua hal. Menunjukkan dua hal bersamaan. Itu berubah nggak? Enggak. Berubah kan? Awalnya saya mikir ini yang satu dibuang diganti berganti. Oke, saya simpulkan dulu ya, biar pemahaman kalian utuh. Nah, kata taghyir itu tidak boleh kita memahaminya dengan makna hakiki taghyir. Kenapa? Karena taghyir itu adalah sifat daripada seseorang.
Ya, sedangkan i'rab ini kita sedang membahas lafaz. Ya. Membahas lafaz berarti lafaznya jadi mubtada. Khabarnya pakai taghyir, khabarnya sifat seseorang. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebuah kaidah mengatakan bahwa al-khabar itu harus ainul mubtada. Orang yang di dalam khabar itu harus orang yang di dalam mubtada. Karena taghyir di sini dia tidak bisa dimaknakan ala hakikatihi, maka kita harus mentakwilkan taghyirnya. Dengan apa yang tepat? Kita mentakwilkannya harus dengan sifat daripada lafaz, bukan sifat daripada mutakallim, ya kan? Nah, yang sesuai dengan sifat daripada lafaz apa? Bukan taghyir tapi at-taghayyur. Ya. Nah, taghayyur itu apa? Taghayyur itu hasil bil masdar atau dia musabbab. Ya, taghyir itu sebabnya. Itulah kenapa kita boleh mengibaratkan dengan taghyir, tapi yang dimaksudkan adalah taghayyur. Ya, mengibaratkan dengan sabab, tapi yang dimaksudkan adalah sabab. Nanti ada nuktahnya kenapa boleh. Ya. Kemudian kata awakhir. Ya, harusnya di sana sebagian syarih mentakdirkan ahwal. Ya kan? Lalu kita bilang mentakdirkan ahwal itu tidak lebih bagus dari menghilangkan takdir. Biarkan saja lafaznya ala zahirihi. Ya, taghyiru awakhiril kalim tanpa ada mentakdirkan ahwal. Kenapa? Karena taghyiru awakhiril kalimnya, taghyirnya itu, taghyir awakhirnya bisa dilihat dari dua sisi kalau kita tidak mentakdirkan ahwal. Sisi yang pertama kita melihat dia memang benar-benar huruf akhirnya yang berubah. Ya, huruf akhirnya yang berubah berarti taghyirnya min haitsu hiya. Taghyirnya min haitsu hiya. Ya, contohnya seperti di fi'il di jamak mudzakkar salim. Ya, ketika ja'al muslimun, di ja'al muslimun itu ternyata ada perubahan akhir di sana. Tapi perubahannya tidak kelihatan. Apa perubahan itu? Perubahan itu adalah ketika muslimun sendirian ada waw di sana. Huruf akhir dari muslimun itu adalah waw atau waw dengan nun. Tidak boleh kita bilang huruf akhir dari muslimun adalah mim. Kenapa? Kalau kita bilang mim itu mufrad, bukan jamak, ya kan? Karena huruf akhirnya muslimun dan itu waw. Nah, waw ini ketika dia masuk ke dalam jumlah atau masuk ke dalam tarkib, dia berubah. Yang awalnya muslimun ketika sendirian hanya wawnya itu hanya menunjukkan alamat jamak. Ketika dia masuk ke dalam tarkib, dia menunjukkan alamat jamak sekaligus menunjukkan alamat i'rab. Berarti ada perubahan nggak? Ada perubahan, tapi perubahannya tidak bisa dilihat. Maka perubahannya dinamakan taghayyur hukmi. Atau taghayyurnya itu taghayyur hakiki. Seperti ketika kita bilang dari awalnya ja'al muslimun berubah menjadi ra'aitul muslimin. Ya, ra'aitul muslimin di sana ya-nya berubah. Nah, kemudian kita bilang dari ra'aitul muslimin kepada marartu bil muslimin, ada perubahan nggak? Ada nggak perubahannya? Ada nggak perubahannya? Tetap ya dengan nun. Perubahannya apa? Perubahannya adalah perubahan hukumnya atau perubahan amalnya. Yang awalnya perubahan amalnya nasab, yang kedua perubahan amalnya jadi jar. Berarti ada perubahan nggak? Ada perubahan. Mafhum sampai sini? Oke, kemudian yang kedua perubahannya itu bisa dilihat dari halnya, dari ahwalnya. Ya, itu kalau huruf akhirnya tidak berubah. Ya, seperti Zaidun misalnya. Zaidun, kita bilang ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Huruf akhirnya tidak berubah. Tidak seperti muslimun dan muslimin. Tapi yang berubah adalah sifatnya atau ahwalnya. Ketika kita tidak mentakdirkan ahwal, maka dua hal ini masuk ke dalam takrif. Tapi ketika kita mentakdirkan ahwal di sana, maka salah satunya keluar, yaitu min haitsu hiya, yaitu yang memang benar hurufnya yang berubah. Karena perubahan huruf itu bukan ahwal, ya kan? Tapi kenapa kita boleh mentakdirkan ahwal meskipun mengeluarkan yang min haitsu hiya? Jawabannya karena al aslu fil i'rab itu bil harakat, ya, atau al harakat. Ya, maka kita boleh. Ya. Sampai sini mafhum? Ya, itu kesimpulannya. Kenapa boleh mentakdirkan ahwal? Tadi kan kita bilang lebih bagusnya tidak ditakdirkan. Kalau kita mentakdirkan akan terjadi qusur atau ghairu jami'. Padahal takrif itu nggak boleh ghairu jami'. Tapi kenapa kita boleh mentakdirkan ahwal? Jawabannya karena al aslu fil i'rab itu adalah al harakat.
Dari muslimun ke muslimin. Hakiki. Tapi tadi orang punya Maksudnya gimana? Dari muslimun ke muslimin kan secara zahirnya, tapi hukumnya juga kan ya. Enggak, hukumnya itu maksudnya kalau antum mulahbat antara hukmi dengan hukum. Ya. Jadi antara perubahan dari muslimun ke muslimin itu namanya tagayur hakiki. Kenapa kita namakan tagayur hakiki? Karena perubahannya memang dari huruf ke huruf kelihatan. Ya, hakiki itu kelihatan, hukmi itu enggak kelihatan. Ya, bukan perubahan hukumnya. Ya, tapi tagayur hukmi adalah tagayur yang kelihatan. Tagayur hukmi adalah tagayur yang tidak kelihatan. Tagayur hakiki adalah tagayur yang hurufnya kelihatan berubah. Nah, ra'aitul muslimin ke marartu bil muslimin itu kan perubahan hurufnya nggak kelihatan. Lalu kita bilang tagayurnya tagayur hukmi. Yang berubah apa di sana? Yang berubah adalah amalnya. Satu nasab, satu jar. Jadi kalau roa itu muslimin itu tabayurnya tabayur hukmi sama hakiki kan? Cuma hakiki aja. Tergantung, karena orang melihat tabayur itu biasanya diurutkan dari waqaf ke rafa, dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar, berurutan seperti itu. Kalau kita bilang berurutan, maka tagayurnya tagayur hukmi, karena hurufnya nggak kelihatan tagayur hurufnya, tapi yang kelihatan cuman tagayur fil amal. Kalau roa itu muslimin Ustaz, yang masuk itu. Ya. Jadi kan itu tabayur hakiki maksudnya. Kenapa hakiki? Karena berubah. Terus kita bisa mengucapkan tabayur hakiki plus tabayur hukmi gitu. Nggak perlu. Kalau ada hakiki yang hukmi nggak perlu. Kalau kita bisa berwudu perlu nggak tayamum? Ya. Banat sedang diskusi apa? Nih kesimpulannya hukmi sama hakiki nih. Tagayur hakiki itu perubahan hurufnya kelihatan, dari waw berubah kepada ya. Kelihatan nggak hurufnya? Kelihatan. Kalau kelihatan hakiki, zahir. Ya. Kemudian ra'aitul muslimin, marartu bil muslimin. Ada perubahan kita bilang sana. Terus kita lihat sama-sama ya dan nun. Ya kan? Berarti perubahannya perubahan hukmi. Apa Om? Gampang kan? Gampang. Oke. Sekarang ada pertanyaan. Di sana taghyiru awakhiril kalim, ya kan? Awakhir itu jamak. Jamaknya jamak dari apa? Akhiratun atau akhirun? Kenapa akhiratun? Karena oke, ada kaidah. Ada kaidah. Ini kaidahnya ya. Al-fa'ilu al-wasfi. Apa maksudnya fa'ilul wasfi? Wazan fa'il yang dia itu jadi sifat. Sifat di sini bukan sifat yang ar-rajulul qa'imu, bukan qa'imunya. Tapi sifat di sini sifat yang bermakna sifat yang berlawanan dengan isim. Paham maksudnya? Ya. Ustaz, boleh nggak diisikan pakai hidung merah? Sarah nggak lihat. Siap.
Al-fa'ilu. Kelihatan nggak? Ya, kalau masih nggak kelihatan berarti salah duduknya. Harusnya duduk di sini nih. Iya kan? Al-fa'ilul wasfi. Al-fa'ilul wasfi la yujma'u 'alal fawa'il. Ya. Al-fa'ilul wasfi la yujma'u 'alal fawa'il. Apa maksudnya wasfi di sini? Wasfi di sini maksudnya adalah yang bukan isim. Ya. Isim fa'il itu wasfi. Ya. Sifah musyabbahah itu wasfun. Ya. Masdar itu wasfun. Ya, dia bukan isim. Tapi kalau isim, misalnya al-amil. Amil, nama kitab namanya al-awamilu al-mi'ah. Kenapa boleh amil dijamakan dengan awamil? Karena amil di sana bukan jadi sifat, tapi dia sudah menjadi isim. Mafhum sampai sini? Kalau dia jadi isim, maka dia boleh dijamakan dengan fawail. Kalau dia sifat di sini sifat yang berlawanan dengan isim, maka dia tidak boleh dijamakan dengan fawail. Yang boleh dijamakan dengan fawail itu adalah fa'ilah. Ya, fa'ilah boleh dijamakan dengan fawail. Contohnya aidah, jamaknya awaid. Ya, faidah jamaknya ini ada kaidah seperti ini. Oke. Karena ada kaidah seperti ini, maka kalian bilang awakhir jamak dari Pernah nggak kalian ketemu kata akhiratul kalam? Kalian ketemunya akhiratul kalam atau akhirul kalam? Akhirul kalimah. Kok bisa? Kemana taknya? Kemana taknya? Apa? Enggak. Kalian bilangnya akhirul kalimah atau akhiratul kalimah? Akhirul kalimah kan? Iya. Kalim atau kalimah sama aja. Akhirul kalim atau akhiratul kalim bilangnya? Akhirul kan? Berarti awakhir itu jamak dari Akhir. Ya. Kalian bilang akhir itu jamak dari akhirah karena kalian hanya melihat satu kaidah. Ya. Satu kaidahnya apa? Kaidahnya al-fa'ilul wasfi la yujma' ala fawa'il. Ya, enggak boleh fa'ilul wasfi itu la yujma' ala fawa'il. Ya. Ini kaidah am. Ya, sebenarnya ada kaidah khususnya. Ya, kaidah khususnya adalah al-fa'ilu al-wasfi in kana li'aqilin la yujma' ala fawa'il. Kaidahnya seperti ini. Kalau dia li'aqilin, tapi wa in kana li'aqilin, in kana li'aqilin la yujma', wa in kana li ghairi aqil, ya, yujma'u 'alaiha. Ini kaidahnya. Ya. Sekarang akhir atau awakhir itu sifat untuk akil atau sifat untuk ghairu akil? Karena dia sifat ghairu akil, berarti boleh nggak dijamak mufradnya adalah akhir? Berarti boleh. Ya. Maka dia adalah akhirul jamak daripada akhir, bukan jamak daripada akhirah. Pernah nggak kalian ketemu akhiratul kalim atau akhiratul kalimah? Nggak pernah kan ketemunya? Akhirul. Ya, makanya ketemu kaidahnya harus sesuai. Harus ketemu kaidah yang lain. Ya, harus ketemu kaidah yang lain. Pusing nggak kalian?
Kalau kalian buka Awamilul Mi'ah, Awamilul Mi'ah punya syarah. Syarahnya Syekh Khalid Al-Azhari. Di awal beliau menjelaskan tentang makna kan kitabnya kitab Al-Awamilul Mi'ah. Ya, Al-Awamilul Mi'ah. Syekh Khalid Al-Azhari menyarah Awamilul Mi'ah, syarhu Awamilul Mi'ah. Nah, lalu di sana ada i'tirad. Amil itu tidak boleh al-amilul wasfi la yujma' ala fawail. Itu kaidahnya. Ya. Wa inna ma yujma'u 'alal fawail al-fa'ilah. Ya, fa'ilatun. Yang musanna contohnya adalah aidah dan faidah, jamaknya awaid dan fawaid. Ya. Itu beliau kaidah beliau itu ingin diterapkan orang dalam segala hal. Padahal kaidah beliau masih kaidah am. Ada kaidah yang lain. Ya. Ada kaidah yang lain. Kaidahnya itu dikhususkan. Kalau amilnya itu adalah sifat untuk akil, benar, dia tidak boleh dijamakan dengan fawail. Tapi kalau dia jadi sifat untuk sesuatu yang ghairul akil, maka dia boleh dijamakan untuk fawail. Sampai sini paham kaidahnya? Ya. Makanya kita bilang akhirul kalam, ya kan? Kita nanya Ustaz, akhirul kalam, kita nawar akhirul kalam kam. Dengar? Kalian nggak bilang akhiratul kalam bikam, ya? Iya kan? Kaidahnya, kaidah asalnya di dalam syarah Awamilul Mi'ah salah satunya yang jadi rujukan orang. Yang ini, Yang mana? Yang satu. Iya ini yang dalam Awamilul Mi'ah. Nah, al-fa'ilu al-wasfi, fa'il, wazan fa'il yang menjadi sifat. Wazan fa'il yang menjadi sifat itu la yujma'u ala fawa'il. Dia tidak bisa dijamakan terhadap fawail. Yang dijamakan terhadap fawail itu apa? Fa'ilatun. Fa'ilatun baru jamaknya fawail. Al-fa'ilul wasfi is sesuatu dengan wazan fa'il, tapi dia jadi sifat, bukan jadi isim. Ya, bukan jadi isim. Wasfi yang sini sama yang ada sama. Mafhum? Syarhu Awamilul Mi'ah Syekh Khalid Al-Azhari. Jadi di sana Syekh Khalid Al-Azhari mendatangkan i'tirad. Amil, awamil kan jamak daripada amil kata beliau. Sedangkan amil itu ketika dia jadi sifat itu tidak boleh jamaknya dengan awamil. Itu i'tiradnya seperti itu. Nah, i'tirad itu dijadikan kaidah oleh orang. Padahal kan i'tirad itu boleh saja bukan kaidah yang sempurna. Ya enggak? I'tirad itu tujuannya apa? Tujuan i'tirad itu untuk membuat orang itu yang penting dia berpikir, oh ini salah, seakan-akan salah. Nanti bisa dijawab i'tiradnya. Nah, makanya Syekh Khalid Al-Azhari menjawab i'tiradnya. Oh, yang tidak boleh dijamakkan dengan fawail itu kalau amil, ya wazan amil tapi dia jadi wasf, dia jadi sifat. Sedangkan amil di dalam Awamilul Mi'ah itu bukan sifat, tapi dia sudah menjadi isim bil ghalabah. Karena dia jadi isim, maka dia boleh dijamakan dengan fawail. Beliau jawabnya dengan itu. Sebenarnya ada jawaban yang lain. Jawaban yang lainnya adalah wazan fa'il kalau dia jadi sifat, berarti al-fa'ilul wasfi itu in kana li aqilin la yujma' ala fawail. Kaidah yang la yujma' ala fawail itu untuk yang akil. Tapi in kana li ghairi aqilin, kalau dia bukan untuk sesuatu yang berakal, yujma' alaihi atau alaiha. Ya. Maka akhir atau awakhir karena dia bukan sesuatu yang akil, maka dia boleh mufradnya adalah awakhir adalah jamak dari akhir. Hah? Siapa yang menemukan? Ulama nahwu. Kalau siapa yang menemukan pertama kali, wallahu alam. Tapi kaidah-kaidah itu dinukil dalam kitab-kitab. Ya. Penemu kaidahnya nggak tahu. Kaidah itu ditemukan dengan cara istitra, membaca kalamul Arab. Ya, misalnya, mereka ketemu
kok orang Arab nggak pernah mengucapkan akhiratul kalam? Orang Arab mengucapkannya akhirul kalam. Padahal ada kaidah bahwa fa'il itu tidak dijamakkan dengan fawail, ya kan? Sedangkan orang bilang akhirul kalam dan akhirul kalam. Ini kenapa berbeda dari kaidah? Ternyata setelah diteliti, oh kaidah ini hanya untuk sesuatu yang akil. Untuk yang ghairi akil ternyata ada. Berarti awamil di awamilnya itu mufradnya Amil, ya bukan amilan. Itu Oke, fa'il wasfi oke, saya. Jadi, oke, antum bingung pahamnya isimnya di sini. Saya juga nggak jelaskan. Oke, gini. Fa'il wasfi, ya wasf atau sifat di sini lawannya adalah isim, bukan isim yang merupakan misalnya kayak Zaidun, bukan, tapi isim yang berarti nama. Sampai sini paham? enggak. Kan isim itu ada isim yang berarti nama, ada isim yang bagian dari kalimat. Paham nggak? Nah, isim di sini adalah isim yang nama. Awamil, mi'ah, amil di sana jadi isim, dia sudah jadi nama terhadap istilah. Ya, tapi kalau fa'il di sini dia isim nggak? Dia isim fa'il. Ya, tapi isim yang dimaksud yang berhadapan dengan wasf bukan isim yang bagian dari kalimat, tapi isim yang bermakna nama. Apa? Nggak mensifati lagi. Dia jadi nama. Ada nggak bedanya nama dengan sifat? Beda kan? Itu maksudnya. Kalau fa'ilat itu fa'il kan isim fa'il. Dia isim fa'il. Tapi nih, isim itu kan, jadi wasf tuh nanti punya banyak istilah. Wasf itu nanti ada yang bermakna makna. Wasf ada yang bermakna makna. Baru awal. Nih, wasfi di sini, wasfi itu sifat. Nah, tapi wasfi di sini bukan sifat yang bermakna ar-rajul al-qaim. Bukan ini mausuf, ini sifat. Bukan. Nah, wasfi di sini yang dimaksud dengan wasfi adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat dan menunjukkan kepada makna. Itu namanya wasfun. Paham sampai sini? Contohnya dharib. Dharib itu menunjukkan kepada zat orang dan menunjukkan kepada makna. Maka dia dinamakan wasfun. Maf'ul atau madrub, dia menunjukkan makna, menunjukkan zat, maka dia dinamakan wasfun. Yang berlawanan dengan wasfun adalah isim. Isim di sini bukan isim yang al-kalimah terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Bukan isim yang itu, tapi isim yang berarti nama. Sampai sini bisa membedakan? Ya, kalau kita bilang al-fa'il, fa'il itu kan isim, iya benar, tapi bukan isim yang berarti nama. Dia adalah isim yang bermakna bagian dari kalimah, tapi dia bukan isim yang berarti nama. Ya, makanya membedakan istilah itu penting untuk memahami supaya kita tidak otak kita tidak konslet dan ruwet. Bisa simpulan ilmu Ya. Yang pertama di atas itu fa'il itu isim fa'il yang bermakna wasfi. Ya. Terus yang di bawah itu fa'ilat itu isim fa'il bermakna isim. Enggak. Isim. Bukan. Antum bilang fa'ilatun kan? Ya. Kenapa harus fa'ilatun? Isim fi'il ya kan? Gini, Isim fi'il bermakna isim. gini. Kalau mau dengan bahasa antum gini. Isim fa'il yang berwazan fa'il, wazan muzakkar. Isim fa'il yang berwazan fa'il dan dia menjadi sifat. Isim fa'il yang berwazan fa'il itu tidak dijamakkan dengan fawa'il. Tapi isim fa'il yang mu'annas berarti fa'ilah. Dia isim fa'il juga. Tapi karena dia mu'annas jadi fa'ilah. Baru fa'ilah itulah yang boleh dijamakkan dengan fawa'il.
isim fa'il yang bermakna sifat itu bisa juga muannas ya. Contohnya, kalau muannas jadi fa'ilah. Iya, kok imam misalnya. Iya, qaimah Cuma jadi maknanya wasfi, bukan iya. isim. Iya. Berarti kan diganti jamak. Tapi kalau yang di bawah itu cuma isim doang. Anda belum paham. Kenapa yang di bawah cuma isim doang? Yang di bawah itu yang mana? Yang kalau sudah menjadi nama, yang kalau sudah menjadi nama. Gini, ya. Ada kalimat. Ya, misalnya gini, misalnya ada kalimat dorib. Jangan pakai fa'il deh, ada kalimat dorib. Dorib. Dorib yang menjadi. Dorib ini dia isim fa'il. Ya kan? Untuk laki-laki. Ya. Nah, isim fa'il untuk laki-laki dorib. Ya. Dia tidak dijamakkan dengan dawarib. Paham? Tapi kalau isim fa'ilnya doribatun, baru boleh dijamakkan dengan dawarib. Tidak ada kaidahnya dia isim atau dia bukan isim, nggak ada. Jadi perbedaannya antara mudzakkar dan muannas. Kalau dia mudzakkar tidak dijamakkan dengan fa'il, kalau dia muannas dijamakkan dengan fa'il. Nah, kalau dorib ini menjadi nama, kalau dorib ini misalnya menjadi nama terhadap sebuah buku misalnya, dorib. Kemudian bukunya banyak, berarti kita ingin menyebutkan nama buku itu, kita boleh bilang dawarib. Kenapa? Karena dia sudah menjadi nama. Sampai sini mafhum? Maksud saya tadi lah. Kan tadi yang bisa dorib kan menggunakan ya kan. Ya. Tapi kan ada kemungkinan dia bisa jadi muannas. Tapi dengan makna dia mempunyai sifat. Contohnya? Yang fa'ilatun yang di bawah saya maksud tadi itu ini fa'ilatun yang bernama, yang bermakna bisa dan jadikan nama gitu. Yang baru dijadikan jamak. Anda nggak paham maksud itu? Coba pelan-pelan. Ya, ini Pelan-pelan Pak Supir. isim fa'il yang tadi awalnya dorib. Dorib ya. Jadi kalau kita ingin jadikan dia apa muannas, karena memang ada sebelumnya muannas, contohnya kayak Zaidun doribun atau siapa Fatimah doribatun gitu ya. Ya. Kan maknanya juga wasfi gitu. Ya. Nah, untuk supaya membedakannya dengan fa'ilat yang di bawah, kan di maknanya itu. Di mana Maknanya apa? itu situ bisa makna wasfi, yang di bawah fa'ilat itu cuma makna sekedar nama gitu. Enggak, dia wasfi juga. Kenapa jadi nama fa'ilatun? Yang di bawah karena untuk supaya kita bisa menjamaknya itu tadi. Ini bukan yang di bawah ya? Enggak ada. Enggak, isim ini untuk menunjukkan untuk muqabalah. Ini fa'ilatun yujma'u ala. Nih, antum bingung karena ada tulisan isim. Ya. Bukan. Jadi fa'ilatun di sini meskipun dia sifat, dia bukan isim. Meskipun dia sifat, dia tetap bisa dijamakkan dengan fawa'il. Dari asal, nggak perlu diubah jadi isim. Nah kan, biasa. Tadi ini tulisan tambahan tadi. Saya pengen bilang wasfun di sini muqabalah dengan isim. Jadi fa'ilatun bukan fa'ilatun itu isim bukan. Tapi wasfun itu muqabalah dengan isim. Jadi kesimpulannya gini. Nah, kesimpulannya fa'il itu dinamakan sifat. Kenapa dia dinamakan sifat atau wasfun? Wasfun itu adalah sesuatu yang menunjukkan zat dan menunjukkan makna. Itu dinamakan wasfun. Nanti ketika kita belajar hal, kita bilang hal itu definisinya adalah wasfun. Hal itu wasfun fadlatun. Ya. Waqa'a fi jawabi kaifa misalnya. Ya, salah satunya ya. Nah, maka arti wasfun itu adalah sesuatu yang menunjukkan makna dan menunjukkan zat. Fa'il itu menunjukkan makna dan menunjukkan zat ya? Iya. Berarti dia wasfun. Lawannya wasfun di sini apa? Lawannya adalah isim. Isim maksudnya apa? Isim maksudnya adalah sesuatu yang menunjukkan zat saja. Nama itu menunjukkan zat saja nggak? Paham nggak sampai sini? Ya. Nih, wasfun itu sesuatu yang menunjukkan zat dan makna. Lawannya adalah isim. Sesuatu yang menunjukkan zat saja. Oke, sampai sini paham? Oke. Kalau ada fa'il, berarti dia Sa'id misalnya, bukan Sa'id ya, Sa'id. Ya,
Sa'id itu kan isim fa'il, ya kan? Berarti dia wasfun, ya kan? Nah, karena dia wasfun, dia tidak boleh dijamakan dengan sawa'id. Ya. Tapi kalau ada perempuan namanya sa'idah, misalnya, sebenarnya nggak ada karena sa'id itu harus sifat musyabahah. Boleh-boleh aja sebenarnya sa'id. Ya, kalau ada perempuan namanya sa'idah, boleh nggak kita jamakan dengan sawa'id? Boleh. Meskipun dia bukan nama. Boleh. Bukan ada perempuan. Tadi Anda bilang perempuan namanya tapi bukan nama. Bukan. Gini maksudnya. Sa'id. Ya, Sa'id itu wasfun, ya kan? Kenapa? Karena dia menunjukkan zat dan menunjukkan makna. Dia tidak boleh dijamakan dengan sawa'id. Ya, kenapa? Karena kaidahnya fawail tidak boleh dijamakan dengan fa'il. Ya. Tapi kalau sa'idah boleh nggak dijamakan dengan sawa'id? Boleh. Baik dia jadi nama atau tetap jadi sifat. Ya. Sekarang Sa'id tadi, misalnya ada orang dinamakan, ada 5 orang dinamakan Sa'id. Boleh nggak kita menjamakan, menyebut nama 5 orang itu dengan Sawa'id? Boleh. Kenapa? Karena Sa'idnya berubah dari sifat menjadi isim. Sampai sini mafhum? Tapi itu kaidah umum. Ya Allah. Ya kan? Kan tadi kaidah itu kaidah umum. Ditafsir lagi. Fa'il, yang wazan fa'il, yang wasfi, itu dia tidak boleh dijamakan dengan fawail kalau li'akilin. Oh, lanjutnya ke itu. Ya, lanjutannya ke kaidah selanjutnya. Kalau dia li'akilin. Tapi kalau dia li ghairi akil, maka boleh. Makanya akhir jamaknya akhirah. Awakhir, bukan akhirah. Awakhir. Kita namain batu. Yang istirat tadi gimana? Yang ada Kan tadi Sa'id boleh dijamain sawa'id kan? Kalau dia jadi nama. Iya. Kan itu dia akil kan? Kalau jadi nama. Kalau jadi nama bukan sifat lagi. Berarti beda kaidah. Yang tadi Sa'id tadi nama apa sifat? Hah? Yang Sa'id orang tadi nama apa sifat? Kalau dia sifat, kemudian sifat itu li'akil, dia nggak boleh dijamakan dengan sawa'id. Tapi kalau dia sudah jadi nama, mau nama li'akil atau nama li ghairi akil, boleh. Ya, jadi kait li'akil dan li ghairi akil itu untuk sifat. Kalau dia jadi nama, nggak peduli lagi akil atau li ghairi akil. Oke, Sadafis. yang istirat tadi loh. Ya. Amel tadi gimana? Terus Istirat dari amel ke awamil tadi yang ada di kitab. yang ada di kitab. Amil itu sifat. Amil itu wasfun. Wasfun itu tidak boleh dijamakan dengan awamil. Tapi yang boleh dijamakan dengan awamil adalah amilah. Itu intinya seperti itu. Kemudian dijawab, oh amil di sana bukan lagi wasfun, tapi dia sudah wasfun yang berubah jadi ismun. Karena dia jadi isim maka boleh dijamakan. Itu salah satu jawaban. Kalau ingin dengan jawaban yang lain, jawaban yang ini. Fa'il in kana li ghairi akil tujma wa in kana li akilin majhul. Kalau nggak salah ada fungsi tabaruk itu untuk menjadikan dia nama ya kan kayak syariah itu fungsi tabaruk harus kita berarti untuk menjadikan sesuatu ini sebagai isim tanpa perlu menggunakan tabaruk itu juga bisa kayak amil tadi Bisa, boleh, bebas. Menamakan isim itu boleh. juga perlu ada karena Nggak perlu ada kayak doma kan ada tabaruk aja karena itu Penamaan itu yang penting seseorang meletakkan lafaz berhubungan dengan makna. Sampai sini ada pertanyaan? Banat ada pertanyaan? Baning ada pertanyaan? Pusing nggak? Nah, kalau kalian melihat seperti ini, kalian akan melihat
keagungan para ulama, bagaimana mereka berpikir. Ini mereka melihat tulisan manusia, mereka mereka berinteraksi dengan tulisan manusia dengan cara seperti ini. Ini yang kita sebutkan masih banyak yang ditinggalkan. Ini mereka berinteraksi dengan tulisan manusia seperti itu. Jadi harusnya ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran seperti apa? Lebih berhati-hati lagi. Dan lebih dari itu cara interaksinya, mengeluarkan semua kemungkinan. Setelah itu baru mereka bisa dan berani mengistinbatkan sebuah hukum. Jadi bukan sekedar lihat ayat ini secara lafaznya aja. Kita ini baru membahas secara lafaznya. Nanti kalau Al-Quran ditambah kaidah yang lain. Ada kaidah asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, ada kaidah nasakhnya, ada kaidah kemudian kalau dia i'tirad, kalau dia kalau dia berlawanan bagaimana, kalau dia am bagaimana, kalau dia khas bagaimana. Banyak kaidah yang lain. Setelah terkumpul kaidah itu baru kita boleh bermuamalah dengan Al-Quran. Lafaz ini itu cuma latihan. Makanya kalau kita tidak bisa baca kitab, jangan berani-berani menafsirkan Al-Quran. Ya, bahkan ada orang bilang khawatir terhadap Al-Quran. Khawatir itu maksudnya sesuatu yang terbesit. Kadang kan kita baca Al-Quran lalu terbesit makna. Kemudian kita berani mengungkapkan, menurut saya makna Al-Qurannya seperti ini. Itu berbahaya. Itu bermain-main dengan Al-Quran. Itu sedang bermain-main dengan Al-Quran. Kalau mau menafsirkan Al-Quran harus benar-benar berdasarkan kaidah. Tidak cukup kaidah nahwu, kaidah sharaf, kaidah balaghah, kaidah mantik, tidak cukup. Nahwu, sharaf, balaghah dan mantik itu hanya untuk istikhraj makna dari nusus. Setelah itu kalian ada kaidah yang lain. Bagaimana menggabungkan dua makna dengan dua makna yang lain. Bagaimana menggabungkan satu makna dengan makna yang zahirnya bertentangan. Bagaimana menggabungkan sesuatu yang dinasah dan lain sebagainya. Kaidahnya banyak. Makanya jadi ulama itu tidak sesuatu yang mudah. Bukan tiba-tiba kita jadi ulama itu bukan tiba-tiba kita tidur, bangun, banyak baca itu bisa jadi ulama, bukan. Ulama yang benar-benar itu yang seperti itu. Mereka yang bisa istikhraj makna dari sebuah nas. Ya, tapi kalau dia pandai berceramah, kemudian dia punya banyak jamaah, itu namanya da'i. Ya, karena dia sering berdakwah namanya da'iyah. Da'iyah itu untuk muzakkar atau untuk muannas? Untuk mudzakkar. Taknya untuk taknya lil mubalaghah. Ya, da'iyah. Ya, da'iyah. Jadi taknya bukan tak nih. Berarti kalau kita pengen jadi ulama, caranya seperti ini. Ya, ini kita latihan. Latihannya bermuamalah dengan nas manusia. Salah memahami nas manusia nggak masalah. Tapi kalau salah memahami nas Quran, kemudian kita menyebarkan kesalahan itu, berarti kita sedang bermain-main dengan dan ancamannya berat. Nah, makanya jangan sembarangan. Nah, nggak bisa kita takhasus tafsir, tapi kita tidak belajar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, usul fikih, kemudian akidah dan ulum alat semuanya, kemudian kita bilang saya takhasus tafsir. Itu mustahil. Termasuk hadis. Hah? Termasuk hadis. Termasuk hadis. Tafsir dan hadis sama. Ya. Nah, kalau kita paham seperti ini, kita tahu bagaimana kadar para ulama ketika istinbat hukum. Jadi bukan ketika ketemu aqimus shalah, oh salat wajib, bukan sesederhana itu. Banyak mukaddimah yang mahzub sebelum mereka menemukan itu. Ya. Banyak mukaddimah yang mahzub sebelum mereka berpindah dari lafaz kepada makna. Kemudian menggabungkan makna ayat ini dengan makna ayat yang lain. Bagaimana menyatukan sesuatu yang ta'arud, bagaimana menyatukan sesuatu yang umum dan khusus. Ya. Nah, kalau pengen jadi ulama harus menguasai semua ilmu itu. Makanya di Azhar jurusan itu hanya di kuliah. Ya, kalau kalian Azhari, Azhar itu tidak kenal jurusan. Ya, Azhar itu tidak kenal jurusan. Ya, jurusan cuma di kuliah dan kuliah itu cuman kuliah. Moralitas. Ini kita pertemuan ke berapa sekarang? Pertemuan ke-7. Oke, pertemuan ke-6. Pertemuan ke-6 baru sampai bab? Yakin nggak kalian bakal selesai kitab ini? Yakin nggak? Harus yakin. Kenapa? Karena saya udah pernah menyelesaikan kitab ini. Jadi saya tahu mana pembahasan yang harus panjang,
mana pembahasan yang harus santai. Jadi jangan takut, jangan takut. Kenapa kita tahu seperti ini? Karena penjelasan di bab ini kalau tidak diperluas nanti akan memperumit pemahaman kalian di bab selanjutnya atau di sorogan, nah, atau di sorogan. Maka perlu dijelaskan di sini. Nah, kalau kalian sekarang kesusahan rekam itu, kemudian nanti dengar ulang rekamannya. Ya, kalau nggak paham dengar ulang pasti paham. Ya, kalau kalian bilang nggak paham berarti kalian kurang murajahnya. Ulama dahulu Ibnu Sina itu orang yang paling cerdas. Ya, kemudian beliau membaca sebuah kitab, bukan Ibnu Sina, Al-Farabi. Ya, Al-Farabi itu membaca kitab Mawara Tabi'ahnya Aristoteles 40 kali beliau baca sampai hafal teksnya, tapi beliau tidak paham isinya. Pernah nggak kita baca kitab sampai hafal tapi nggak paham isinya? Pernah. Ya, kalau khatam tapi nggak paham pernah. Ya, tapi kitabnya tuh kalian hafal tapi kalian nggak paham isinya, pernah nggak? Ya. Ya. Nah, para ulama dulu usahanya seperti itu. Mereka pengen memahami kitab, tapi karena nggak paham, mereka ulang terus. Menghafalnya itu nggak sengaja. Kalian mungkin pernah hafal kitab nggak paham, karena hafal kitabnya wajib untuk setoran. Bukan tujuannya untuk memahami. Para ulama itu mereka pengen memahami, tapi karena pengen memahami nggak paham diulang-ulang. Akhirnya karena nggak seringnya diulang-ulang sampai hafalnya nggak sengaja. Karena sering mengulang. Nah, itu Al-Farabi itu 40 kali baca kitab Mawara Tabi'ah dan beliau nggak paham, tapi hafal saja. Hafal karena saking seringnya diulang. Ya. Maka kalau kita lihat, kita baru baca kitab bab Arab misalnya, kemudian kita nggak paham, baru baca 3 kali kita nggak paham, lalu kita merasa bodoh, itu bukan. Kita tuh sama aja dengan mereka, cuman bedanya mereka kesungguhannya lebih. Ya, mereka nggak paham sekali diulang, nggak paham 2 kali diulang, 3 kali sampai 40 kali sampai 500 kali ada. Ada yang membaca kitab kitab Muhadzabnya Syirazi itu sampai 500 kali. Ada yang baca kitab Risalahnya Imam Syafi'i itu sampai 500 kali. Ya. Kita pernah nggak baca sampai seperti itu? Nggak pernah. Berarti kalau kita tidak paham, sebenarnya bukan kita tidak cerdas, tapi kita tidak gigih. Perbedaannya situ saja. Siapa saja yang gigih pasti akan diputuh. Itu sudah hukum adahnya. Ya, hukum adahnya orang yang gigih itu pasti akan diputuh. Cuman kapan diputuhnya itu yang berbeda. Ada yang 2 kali baca, ada yang 3 kali baca, ada yang 10 kali baca. Ya. Jadi berapa kali bacanya itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting itu pahamnya. Jadi susah ataupun sulit itu nggak penting. Kalau kita untuk paham itu harus menjalani sesuatu yang sulit, kita lalui jalan yang sulit itu. Yang penting sampai. Ya. Kalau misalnya ada satu jalan sulit, satu jalan mudah. Yang sulit ini menyampaikan kita, yang mudah ini menceburkan kita ke sumur. Kalian pilih yang mana? Beneran? Ke sumur aja. Ya, nah, kayak harus sering-sering di murajaah. Ilmu itu seperti itu. Ilmu itu sedikit-sedikit dan harus dengan kesungguhan. Kalau nggak paham sekarang, diulangi lagi. Nggak paham sekarang, diulangi lagi sampai paham. Dan memahami satu kitab dengan mutqin itu lebih bagus daripada kalian baru paham sedikit kemudian berpindah ke kitab lain. Ya, jadi kalian benar-benar paham definisi i'rab itu lebih bagus. Kenapa? Karena nanti ketika kalian baca misalnya Qatrun Nada atau kalian baca Khalid Azhari, ketika baca Hasyiah kalian santai aja karena maknanya sudah ada. Kalian tinggal memahami perpindahan dari lafaz ke makna. Sedangkan maknanya sudah ada di otak kalian karena kalian sudah pernah belajar. Tapi kalau kalian nggak pernah belajar, ya pertama susah memahami maknanya. Yang kedua susah memikirkan lafaznya. Karena susah dua-duanya, akhirnya kalian mental. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, kemudian baca, susahnya paling di memahami lafaz, cara istikhraj makna dari lafaz. Itu mudah ketika seorang guru menjelaskan. Ya. Nah dari sana, ketika kita memahami sesuatu, itu kita akan merasa nikmatnya belajar. Kalian merasa belajar itu bosan, kenapa? Karena nggak paham. Tapi kalau kalian ada sesuatu yang berat, kemudian kalian bersungguh-sungguh, lalu kalian mendapatkan sesuatu itu dapatnya nikmat. Ya. Kalian menginginkan sesuatu, misalnya kalian baca kitab, tujuan baca kitab itu apa? Supaya paham. Nah, keinginan kalian untuk paham itu misalnya menggebu-gebu,
tiba-tiba ternyata halangan antara kalian dengan pemahaman itu sesuatu yang sulit. Itu kalian buka begadang, siang malam begadang. Nanti setelah 3 hari begadang misalnya, ketemu maknanya dan kalian paham, itu rasa pahamnya tuh nikmat banget. Dan itu seumur hidup kalian gak akan lupa. Ya. Dan kenikmatan itu lebih nikmat daripada kalian makan bakso misalnya. Ya. Ini serius. Nikmat itu ada 2. Ada nikmat hissiyah, ada nikmat maknawiyah. Nikmat maknawiyah itu lebih nikmat daripada nikmat hissiyah. Ya. Dan kalian kapan akan mencapai itu? Setelah kalian bersungguh-sungguh. Kalau himmah kalian tinggi, baru kalian merasakan. Ya. Makanya nanti ada orang itu biasanya apa? Ada orang yang kalau mereka itu pusing, mereka memilih untuk jalan-jalan, mereka memilih untuk rekreasi. Tapi ada orang kalau bersedih dia milih baca buku. Dan setelah baca buku kesedihannya hilang. Ada orang seperti itu. Bukan cuma ada, banyak orang yang sedih itu ketika mereka membaca buku kesedihannya hilang. Kenapa? Karena ketika membaca buku mereka bertemu dengan orang-orang yang hatinya suci. Gimana cara kalian ingin bertemu Imam Syafi'i? Caranya baca buku Imam Syafi'i. Kalian bukan cuma membaca, tapi kalian berdiskusi. Kalau kalian alim, bukan cuma diskusi, kalian bisa i'tirad kepada Imam Syafi'i. Ya. Boleh nggak i'tirad kepada Imam Syafi'i? Boleh aja. Tapi nanti jawab sendiri. Ya, jawab sendiri. Karena biasanya imam itu ketika mereka mengeluarkan qaul pasti ada jawabannya. Jadi kalau kita cari jawabannya bagaimana? Pasti ada. Ya. Nah, makanya jangan membatasi kebahagiaan itu hanya sebatas kebahagiaan hissi. Makan, jalan-jalan, main sosmed itu kebahagiaan yang hissi. Kebahagiaan yang hissi itu adalah kebahagiaan yang levelnya paling rendah. Binatang pun bisa merasakan. Ya. Nah, level kita di atas binatang. Ya kan? Kita hayawanun natif. Binatang yang bukan binatang, hayawan itu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup yang berpikir. Nah, maka untuk mensyukuri kenikmatan berpikir itu, coba ya. Kalian coba sampai kalau kalian itu belajar kemudian menemukan faedah, kalian merasakan menemukan faedah itu nikmat. Ya. Saya sering ketika baca kitab itu, ketika baca Syuruh dan Hawasi, saya sering berterima kasih kepada guru saya. Ya, kenapa? Karena berkat guru saya itu saya bisa duduk lama-lama di depan Hawasi, kemudian bisa memahami. Itu nikmat banget. Dan kenikmatan itu bisa didapat kenapa? Karena guru-guru yang ikhlas mengajarkan. Ya. Nah, Syekh Fauzi misalnya ngajarin cara baca Hawasi. Syekh Husam memberikan ilmu-ilmu alat untuk perangkat kita memahami Hawasi itu. Ketika dikasih itu, ketika saya membaca, kemudian saya dapat faedah dan saya yakin maksud dari musannif itu adalah ini. Itu saya merasakan nikmat. Benar-benar nikmat, kayak tenang gitu hidup, rasa kayak lega hati kita nih ketika kita memahami. Atau kayak buncah. Pernah gak kalian ketika baca dapat faedah, hati kalian tuh membuncah. Dan itu kenikmatannya jelas lebih enak daripada makan bakso. Makan bakso tuh enak tapi perutnya begah. Ya. Setelah itu kadang pengen muntah, nyesal kita banyak makan. Ya, iya kan? Tapi kalau nikmat dapat faedah, itu kenikmatannya luar biasa. Kemudian kita bersyukur, lalu di situ kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Nah, dan kenikmatan itu ketika kita sampaikan kepada orang lain, ya, nikmatnya jadi nikmat yang mutaaddi, ya, dan berpahala akhirnya. Ya, makanya seorang guru itu tidak boleh hasud kepada muridnya. Guru itu harus senang ketika muridnya paham. Ya, makanya sebisa mungkin guru itu pengen muridnya lebih baik dari dia. Kenapa? Karena murid itulah yang akan mewarisi ilmu dia dan akan menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Berarti kalau murid kita paham, dialah yang akan membawa pemahaman itu dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu jadi amal jariah. Kita nggak tahu, kita nggak nyangka nanti tiba-tiba di akhirat kita kaget. Saya nggak pernah melakukan ini. Kenapa ada dalam catatan amal saya? Ya, ternyata Said misalnya buka tuh. Nanti Said juga banyak dapat pahala jariah dari murid-muridnya. Makanya ketika belajar kitab, jangan niatnya untuk diri sendiri. Ya. Pertama boleh niatnya untuk diri sendiri. Maksudnya apa? Menghilangkan kejahilan. Dan itu harus. Ya. Yang kedua, niatkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau kita niat untuk menyampaikan kepada orang lain, maka kita akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kalau menyampaikan kepada orang lain, kita tidak boleh menyampaikannya sembarangan. Asal sampaikan, nggak boleh. Ya. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain, yang disampaikan harus sebagaimana kalau ulama menyampaikan. Jangan kita buat pendapat baru. Mereka menyampaikan baca Tuhfatus Saniyah buat pendapat baru misalnya. Ya. Nah,
itu berbeda dengan kaidah para ulama. Nah, jadi seperti itu. Yang saya tekankan apa? Yang saya ingin tekankan, menjadi ulama itu jalannya panjang. Dan kayak ada yang nanya, Ustadz katanya, atau Syekh, saya ini pemalas. Saya ini penuntut ilmu, tapi pemalas. Bagaimana cara saya supaya saya bisa jadi alim? Gurunya nggak jawab belajar, giat-giat, rajin, nggak. Gurunya bilang apa? Bekerja. Kamu nggak cocok dalam ilmu. Ya. Memang benar, kita semua, nggak semua kita cocok dalam ilmu. Ada yang cocoknya itu menjadi pebisnis, maka fokusnya di bisnis. Kalau ingin menjadi orang yang cocok dalam ilmu itu harus orang yang mempunyai himmah yang tinggi. Ya, dan harus mau menjadi orang yang tahan banting. Nanti kalian akan dibanding-bandingkan. Teman-teman kalian misalnya usia 25 sudah menikah, sudah punya penghasilan, sudah punya rumah mewah, sudah punya mobil. Talibul ilm itu bukan jalan untuk menjadi orang kaya. Ya. Maka kalau orang membandingkan dan kalian terpengaruh, maka kalian salah memahami ilmu dan kalian salah memahami nikmat. Ya, nikmat tadi ada dua. Ada nikmat hissiah, ada nikmat manawiyah. Kalau ingin membandingkan, bandingkan dengan teman yang lain. Oh, teman saya umur 25 sudah paham nih ayat usul. Saya belum. Nanti saya harus lebih giat. Itu baru membandingkan. Tapi kalau membandingkannya, teman saya usia 25 sudah punya mobil, sudah punya rumah. Itu perbandingan yang salah. Tidak cocok. Kenapa? Jalannya beda. Yang satu jalannya mengejar dunia, yang satu jalannya mengejar ilmu. Ini jalan yang berbeda. Ya. Apakah orang alim itu kalau dia miskin dia nggak sukses? Enggak. Ukuran kealiman seseorang itu tidak diukur dengan kekayaan, tidak diukur dengan banyaknya pengikut, tidak diukur dengan banyaknya jamaah, tidak diukur dengan banyaknya buku. Ya. Ukuran alim itu seperti apa? Ukuran alim itu orang bisa memahami nas, kemudian bisa mengeluarkan nas itu dengan berbagai kaidah, dengan semua ilmu. Itu ukuran alim, bukan banyaknya jamaah. Betapa banyak ulama besar dia tidak punya murid. Syekh Muhyiddin misalnya, Syekh Muhyiddin salah satunya. Syekh Muhyiddin adalah orang yang muridnya tidak banyak. Tapi ada nggak yang beliau bukan orang alim? Ada nggak yang bilang ilmu beliau tidak berkah? Nggak ada. Hampir seluruh penjuru dunia ketika orang pengen memahami nahwu menggunakan kitab beliau. Entah itu menggunakan Tuhfah Saniyah, entah itu menggunakan Qatrun Nada, entah itu menggunakan Syarah Alfiyah, semuanya menggunakan tahqiqan beliau. Ya. Nah, murid beliau nggak banyak, murid beliau sedikit. Nah, jadi kalau kalian ingin memilih jalan ilmu, harus siap dengan konsekuensinya, ya, dan harus bisa memahamkan orang tua. Ya. Saya sebelum menikah, ya, saya bilang kepada calon istri saya waktu itu, ya, saya bilang saya ini thalibul ilm dan akan selalu berkecimpung dalam dunia ilmu. Jadi kalau tujuan kamu nikah dengan saya ingin menjadi orang kaya, kamu salah orang, bukan saya orangnya. Ya, dan bebas kamu milih orang lain. Ya. Karena apa? Bisa, thalibul ilm itu jadi orang kaya bisa. Saya alhamdulillah karena ilmu untuk dapatkan uang mudah, alhamdulillah. Itu salah satu rezeki. Tapi bukan itu rezeki utamanya. Ya. Nah, itu saya tekankan. Dan dia siap. Ketika dia siap, berarti konsekuensinya saya bilang saya perlu waktu minimal 6 jam sehari sendirian. Dan ternyata dia membebaskan. Pokoknya siang bebas, ya, itu waktu saya. Dia dengan murojaah Qurannya, saya dengan waktu saya. Tapi yang penting malam ngobrol, ya. Yang penting malam ada semua ada konsekuensinya, ya. Jadi kalau kalian pengen jadi orang kaya, kalian menikah dengan orang kaya pun ada konsekuensinya. Bisa jadi dia akan sibuk dengan bisnisnya, bisa jadi dia akan jadi orang yang sombong, merendahkan kalian, ya. Itu semua ada konsekuensinya. Laki-laki juga ada konsekuensinya. Ya. Kalau untuk laki-laki memilih pasangan, syarat memilih pasangan kalau dulu sama guru saya tuh nggak perlu banyak-banyak syarat. Ya. Yang penting perempuan itu tidak memandang dunia. Maksudnya tujuannya bukan dunia. Ya. Kalau kalian mencari istri tujuannya dunia, itu jalan ilmu itu akan kalian gunakan untuk mencari dunia. Ketika itu sudah digunakan untuk mencari dunia, biasanya, ya, biasanya jalan ilmunya akan hilang. Ya. Tapi apakah ketika guru mengajar digaji itu gurunya ikhlas? Jawabannya ikhlas. Ya. Bukan berarti ketika mengajar digaji itu mencari dunia, bukan. Ya.
Jangan orang bilang guru itu kalau digaji nggak ikhlas, bukan. Nah, jadi harus sama-sama ikhlas. Guru ikhlas mengajar, orang tua murid ikhlas membayar SPP, ya. Itu sama-sama, ya. Karena guru itu bagaimana dia kehidupan, dia punya istri, dia punya anak. Jadi jangan pernah mengukur keikhlasan seseorang itu dengan digaji atau tidak digaji. Jadi kalau kalian nanti punya yayasan, ya, atau punya apapun itu, tolong yang pertama diperhatikan adalah gurunya, jangan bangunannya. Kebanyakan orang sekarang apa? Bangunannya mewah-mewah, gaji gurunya, nah, gaji gurunya sangat kecil. Tapi gurunya dibebankan bukan cuma dengan mengajar, bahkan dibebankan dengan administrasi. Akhirnya guru tidak bisa mengembangkan diri. Ya. Dahulu Syekh Husam bilang kayak gini. Kadang sesuatu itu kita mengira kita itu berada di jalan ilmu, tapi ternyata kita bukan di jalan ilmu. Apa contohnya, kata beliau? Contohnya adalah ketika kalian menjadi guru, kata beliau. Ketika kalian menjadi guru, misalnya jadi PNS, misalnya jadi guru di lembaga tertentu dan kalian terikat, itu seakan-akan kalian berada di dalam ilmu, benar nggak? Ya. Tapi diri kalian nggak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Kalian ngajar misalnya, kalian jadi wali kelas 1, ya, atau misalnya kelas 1 kalian ngajar 5 kelas. Kalian ngajar Tuhfatus Saniyah misalnya. Di kelas 1 itu mukarrarnya misalnya Tuhfatus Saniyah. Kalian ngajar itu aja terus sepanjang tahun, seumur hidup. Ya. Kebanyakan guru seperti itu nggak? Iya. Seperti itu. Ya. Akhirnya guru tuh sempat merajaah kitab lain nggak? Nggak sempat. Seakan-akan dia di dalam ilmu, padahal dia itu menjadi herman. Ya, itu menjadi herman, itu menjadi halangan. Ya, itu menjadi halangan dia dari jalan ilmu. Belum lagi ditambah dengan administrasi, absen, harus hadir ini itu dan macam-macam. Makanya banyak teman-teman Anda bilang ketika mereka sudah jadi guru, mereka nggak sempat lagi mutolaah. Nggak sempat lagi mau mutolaah. Mau ngajar gimana? Mau ngajar muridnya ganti. Ya, muridnya ganti. Gurunya ngajar, karena ngajarnya sepanjang tahun, kitabnya hafal, ya udah nggak perlu persiapan lagi. Apa yang ada di otak itu yang disampaikan. Ya, nggak perlu merujuk kitab ini, nggak perlu tambahan ini. Kenapa? Karena muridnya ganti. Makanya selain pendidikan yang bagus, itu harus kita membawa murid dari level bawah naik. Ya, jangan kitab itu diturunkan ke level murid. Misalnya Qatrun Nada itu memang lil muqtadi, tapi muqtadinya bukan muqtadi sir. Muqtadi yang sudah punya pemahaman nahwu, muqtadi yang sudah selesai Khalid Azhari. Jadi dia bukan benar-benar muqtadi, dia udah paham al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim. Dia udah paham itu. Nah, maka ketika menyarah Qatrun Nada berarti level syarahnya di atas ketika menyarah Tuhfatus Saniyah atau Khalid Azhari. Nah, yang diangkat itu level muridnya. Level muridnya diangkat supaya siap memahami Qatrun Nada, bukan syarah Qatrun Nada yang diturunkan. Sekarang keadaan kita sekarang apa? Kitabnya Alfiyah, tapi syarahnya level Ajurumiyah, level Muqtadi. Nah, itu kesalahan. Itu kesalahan juga. Nah, tadi itu apa kata Syekh Husam? Kadang sesuatu yang kita anggap herman itu ternyata adalah pemberian atau anugerah dari Tuhan. Sesuatu yang kita anggap halangan, sesuatu yang kita anggap kegagalan hari ini, bisa jadi esok lusa itu adalah kita mensyukuri itu dan kita menganggap itu adalah pemberian yang besar. Bisa jadi sesuatu itu hari ini kita anggap pemberian yang besar, sebenarnya itu adalah halangan bagi kita di masa depan. Apa maksudnya? Contohnya kata Syekh Husam dulu di kelas juara 1, beliau qiraat hafal, kemudian beliau tes PNS sama teman-temannya bertujuh. Teman-temannya ini belajarnya ke Syekh Husam untuk tes. Ya. 6 temannya lulus, Syekh Husam nggak lulus sendirian. 6 temannya jadi PNS. Syekh Husam terhalang nggak dari jadi PNS? Terhalang nggak dari rezeki? Terhalang. Tapi kata Syekh Husam, karena saya gagal jadi PNS, saya akhirnya bisa belajar kemana-mana. Saya akhirnya bisa datang ke Syekh Fulan, saya akhirnya bisa mengambil sanad dari Syekh Fulan, sehingga bisa menjadi Syekh Husam yang sekarang. Teman-temannya karena jadi PNS sibuk ngurus ini, sibuk ngurus itu, akhirnya kitab-kitab level muqtadi yang selain diajarkan dia lupa. Artinya apa? Pemberian yang waktu itu merupakan pemberian dan mereka bersyukur, ternyata di masa depan itu adalah sebuah halangan. Syekh Husam yang hari itu adalah kegagalan, ternyata di masa depan itu jalan beliau untuk menuju kesuksesan. Sehingga akhirnya sekarang Syekh Husam bisa mandiri, bisa punya dar sendiri, bisa menyarah kitab dengan level yang beliau inginkan, ya, dan punya kebebasan. Ya.
Makanya jangan pernah menganggap sebuah hal kejadian hari ini itu kalian anggap musibah, jangan. Ya, misalnya ada laki-laki ya, tingkat 1 pengen nikah misalnya, ya, melamar perempuan kemudian ditolak, ya, lalu dia patah hati, merasa gagal. Bisa jadi patah hati itu adalah jalan antum untuk menuju kesuksesan. Ya, kayak Zainuddin kan? Ya nggak? Ya. Ya, makanya melihat sesuatu itu jangan dari satu sisi saja. Ya, lihat dari sisi yang lain. Lihat dari sisi yang lain. Ya. Kenapa kita sampai ke sana? Tapi hal yang seperti ini penting, kenapa? Karena salah satu tugas guru itu adalah membuat muridnya mencintai ilmu dan membuat muridnya selalu di jalan ilmu. Itu salah satu kewajiban guru. Jadi sia-sia kita ngajarkan hari ini, tiba-tiba besok-besok kalian jadi tidak mengamalkan ilmu kalian misalnya. Berarti apa? Sekarang kita buang-buang waktu berarti. Ya, maka harus ada 1 atau 2 minimal dari kalian yang akan melanjutkan estafet keilmuan itu. Nanti ketika kita pulang ke Indonesia, giliran kalian yang ngajar anak-anak rumah syariah angkatan 15, angkatan 20 misalnya. Ya. Kita absen ya. Banin ada yang nggak hadir? Nggak ada ya. Aman. Banat ada yang nggak hadir nggak? Nggak ada. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis.